PAN menyatakan untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi JK. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan tekad partainya untuk membantu Jokowi JK menyejahterakan rakyat. Hal ini disebut oleh Zulkifli dalam jumpa pers di Istana Merdeka pada siang tadi. Zulkifli Hasan datang ke Istana bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan mereka tidak masuk dalam agenda resmi Presiden. Setelah melakukan pertemuan tertutup selama 1 jam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberikan keterangan soal kesepakatan bergabungnya PAN dengan koalisi pemerintah. PAN menepis adanya transaksi politik dengan beralihnya dukungan PAN dari koalisi oposisi Koalisi Merah Putih ke Koalisi Indonesia Hebat. Dan dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional, seluruh program pemerintah yang pro rakyat itu tentu kita menjadi kebijakan partai untuk kita dukung bersama-sama. Dan memang PAN menilai ya sudah tidak tepat lagi kalau kita masih bicara KMP KIH. Sudah tidak tepat. Menghadapi situasi ekonomi yang melambat ya seperti ini, maka kita harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Kepentingan NKRI, kepentingan Indonesia, kepentingan bangsa, kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tidak lagi kita kotak-kotak ya. Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah. Dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Partai Amanat Nasional atau PAN resmi mendukung pemerintahan Jokowi JK. Kini PAN tak lagi terikat dengan Koalisi Merah Putih atau KMP. Untuk mengetahui bagaimana respon dari anggota Dewan di DPR yang berasal dari Koalisi Merah Putih dan juga anggota DPR Partai Pemerintah, kita langsung bergabung bersama dengan Heranov Al-Bashir yang saat ini berada di gedung DPR. Heranov, apa saja respon dari para anggota Dewan terkait dengan bergabungnya PAN dengan pemerintah ini? Ya, respon positif itulah yang disampaikan oleh partai oposan yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi kami sempat berbincang dengan Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Partai PKS yang selama ini masih bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Tadi Nasir Jamil selaku anggota DPR PKS menyatakan bahwa ia menghormati sikap dari PAN yang sudah bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Tadi Nasir Jamil mengatakan setiap partai punya kebijakan yang vita dan mempunyai keputusan masing-masing, dan itu tentunya sudah difikirkan oleh PAN matang-matang dan sudah dipertimbangkan masak-masak, dan tidak ada sesuatu perbedaan yang mendasar. Dan prinsip KMP selama ini memang mendukung setiap program-program pemerintah yang pro rakyat, dan setiap kebijakan program pemerintah yang tidak pro rakyat akan dikritisi selalu oleh Koalisi Merah Putih. Nah, terkait dengan apakah PAN ini sudah pamit atau belum ke Koalisi Merah Putih, tadi Nasir Jamil mengatakan ia masih belum mengetahuinya karena sampai saat ini memang belum ada komunikasi lanjutan antara PKS dengan PAN ataupun dari KMP dengan PAN. Tadi pun juga dikatakan oleh Masinton Pasaribu selaku partai pemerintah dari PDI Perjuangan mengatakan ia mengapresiasi langkah PAN ini karena ini tidak pertama kalinya PAN bergabung dengan pemerintah. Pada era-era pemerintahan sebelumnya juga pernah PAN bergabung dengan pemerintah, dan ia mengatakan bahwa ini merupakan prinsip gotong royong yang selalu diutamakan oleh PDI Perjuangan, di mana dalam membangun negeri ini harus bersama-sama. Dan Elvita, ketika kita berbicara mengenai peta politik di DPR, selama ini kita ketahui bahwa memang ada Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, dan setiap voting yang diambil dalam kebijakan, baik itu di paripurna atau rapat komisi, KMP selalu menang. Dan saat ini peta politiknya berubah, di mana saat ini peta politiknya Koalisi Indonesia Hebat lebih dominan atau lebih kuat, sehingga setiap kebijakan pemerintah tentunya nanti tidak akan ada kegaduhan di DPR. Jika saya kalkulasikan bahwa
KIH sampai saat ini sudah mempunyai suara 289 kursi. Ini unggul jauh dari KMP yang hanya tinggal 210 kursi saat ini. Dan jika kita berbicara tentang Demokrat, memang sikap mereka tidak jelas sampai saat ini apakah mereka ke KMP atau KIH. Jumlah mereka 61 kursi, namun selama ini kita ketahui bahwa Demokrat selalu ikut voting dan mendukung koalisi Merah Putih. Dan tentunya keunggulan jumlah kursi DPR ini makin memperkuat posisi pemerintah. Presiden Jokowi kini punya kekuatan yang lebih dari cukup untuk bertarung dalam pengambilan keputusan di Dewan yang terhormat ini. Kita simak pernyataan dari anggota DPR fraksi PKS Nasir Jamil dan anggota DPR fraksi PD Perjuangan sebagai partai pemerintah, yaitu Masinton Pasaribu. Punya kebijakan ya, punya kebijakan dan punya keputusan, dan itu harus dihormati oleh partai-partai lainnya. Nah, apapun keputusan partai itu tentu sudah diambil pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh partai yang bersangkutan. Nah, karenanya kalau kemudian Partai Amanat Nasional kemudian bergabung. Elvita. Ya baik, terima kasih Ranaf Al-Bashir untuk laporannya langsung dari gedung DPR. Sepekan terakhir ini kabut asap dampak kebakaran lahan di sebagian besar wilayah Sumatera kian memburuk. Kabut asap bahkan telah meluas hingga ke utara Sumatera. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Risti Ayu yang saat ini ada di Medan, Sumatera Utara, dan juga Yarnes di Palembang. Kita ke Risti terlebih dahulu. Risti, wilayah mana saja yang terdampak kabut asap ini? Vita, hampir sebagian besar wilayah di utara bagian Sumatera, baik Sumatera Utara, Riau, juga menuju ke Sumatera Barat, bahkan ke jalur lintas Sumatera menuju ke Aceh pun juga sudah mulai terselimuti kabut asap. Yang kami pantau sejak pagi hari tadi, untuk di Medan dan sekitarnya pun kabut asap mulai menebal sejak pagi hari tadi, termasuk juga ke kota Binjai yang jaraknya kurang lebih 50 km dari kota Medan. Dan tepatnya di Jalan Tengku Amir Hamzah di jalur lintas Sumatera Utara menuju ke Aceh, ini pengendara mengeluhkan karena mengalami keterbatasan jarak pandang yang hanya sekitar 500 meter. Padahal normalnya pengendara bisa memiliki jarak pandang lebih dari 1000 meter. Dan kondisi demikian ini sudah terjadi hampir sepekan terakhir, dan hari ini pengendara mengeluhkan kondisi kabut asap semakin pekat dan menghalau penglihatan mereka. Dan hal senada juga terjadi di Kabupaten Batubara yang jaraknya kurang lebih 120 km dari kota Medan. Ini juga mengganggu jarak penglihatan para pengendara yang hanya mampu melihat kurang lebih 500 meter. Dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, petugas lalu lintas setempat ini menghimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati serta menyalakan lampu kendaraan agar dapat memberi tanda atau juga memberi sen begitu untuk bagi para pengendara lainnya. Serta juga dihimbau untuk tertib menggunakan penutup kepala atau masker wajah agar terhindar dari iritasi mata. Dan kondisi di Batubara ini juga diperparah karena curah hujan di wilayah Batubara ini minim hampir sepekan terakhir, sehingga kondisi kekeringan semakin memburuk. Dan juga kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera bagian utara ini meluas hingga ke wilayah Padang Lawas Utara atau kurang lebih ada di Tapanuli Selatan. Ini mengganggu aktivitas warga setempat, di mana warga setempat ini mayoritas adalah berkebun aktivitasnya, dan ini mengganggu aktivitas berkebun mereka. Biasanya mereka beraktivitas berkebun ini pada pagi hari hingga siang hari. Namun akibat kabut asap yang semakin menebal dan juga pekat pada pagi hari, akhirnya warga memilih untuk beraktivitas di luar rumah pada siang hingga sore hari saat kabut mulai menipis. Dan Elvita, tadi kami juga memantau di wilayah Riau, tepatnya di Kabupaten Kampar, di mana tim Satgas setempat, yakni tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Manggala Agni, juga personil pramuka ini yang lokasinya berada di wilayah terdekat dengan titik kebakaran yang sudah terjadi selama 2 bulan terakhir ini, beraktivitas rutin membagikan masker wajah pada pengguna jalan di jalur lintas Sumatera dari Riau menuju ke Sumatera Barat. Hal ini digunakan untuk meminimalisir gangguan pernapasan yang kerap diidap oleh para masyarakat yang terdampak kabut asap. Setidaknya masker wajah ini disediakan 1000 buah perharinya, dan belum bisa dipastikan sampai kapan kegiatan ini terus berlangsung, mengingat wilayah di Desa Rimbo Panjang di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ini merupakan daerah yang paling parah kebakaran lahannya, dan
dan juga ini sudah terjadi selama 2 bulan terakhir, sehingga rata-rata jarak pandang di wilayah ini hanya sekitar 200 meter. Dan selama ini upaya pemadaman juga telah dilakukan dengan mengerahkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mesin pompa air. Elvita. Ya, baik. Risti Ayu, dari Sumatera Utara kita ke Sumatera Selatan terlebih dahulu. Sudah ada Yarnes Foni. Yarnes, apakah transportasi umum yang ada di sana sudah mulai kembali beroperasi? Ya, Vita, sebenarnya karena kabut asap ini mempengaruhi moda transportasi, tidak hanya umum saja, baik dari udara dan juga laut. Seperti di belakang saya, yakni di Sungai Musi saat ini hanya sedikit saja kapal yang beroperasi, karena sejak pagi hingga siang hari, para nelayan, para nakoda yang membawa kapal memilih untuk tetap menepi atau tidak berangkat, walaupun mereka biasanya membawa kebutuhan pokok, makanan untuk ke beberapa kabupaten yang berada tidak jauh di dekat kota Palembang ini. Tadi pagi pekatnya kabut asap membuat transportasi air di perairan Sungai Musi terganggu. Akibatnya, kabut asap kini ratusan kapal di Sungai Musi terancam tidak berpenghasilan karena warga takut menggunakan transportasi air. Hal ini juga mempengaruhi transportasi logistik makanan dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang terhambat ke daerah-daerah sekitar kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Palembang. Selain menutupi jembatan Ampera, kabut asap pekat juga menyelimuti perairan Sungai Musi. Bahkan akibat jarak pandang di Sungai Musi menjadi terbatas. Menurut pengakuan juru mudi kapal dan juga speedboat, pekatnya kabut asap di pagi hari hingga siang hari membuat jarak pandang mereka sangat terganggu, yakni sekitar 25 hingga 50 meter. Padahal normalnya adalah di atas 700 meter. Evita. Ya, Yarnes, apakah ada langkah-langkah tertentu yang sudah diambil oleh pihak BPBD Sumsel untuk bisa mengantisipasi kebakaran lahan? Evita, ada beberapa upaya yang dilakukan pihak BPBD Sumatera Selatan untuk dapat menanggulangi kabut asap ini. Yang kabut asap ini memang dilakukan atau sengaja dilakukan oleh oknum-oknum membakar lahan gambut, tidak hanya di daerah kota Palembang, namun juga ada beberapa titik-titik lainnya. Yang kami juga mendapatkan informasi bahwa ratusan hektar kebakaran lahan gambut kering setiap hari masih terjadi di 7 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang kini terus meluas hingga pemukiman perumahan warga Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara. Kebakaran lahan gambut yang terjadi ini memang disengaja dilakukan oleh oknum warga untuk membuka lahan dengan biaya yang murah. Helikopter M171 dan Bel dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan diturunkan untuk melakukan pemadaman dengan cara waterbooming terhadap wilayah kebakaran lahan gambut. Menurut BNPB di Sumatera Selatan ini telah melakukan pengeboman dengan air atau waterbooming sebanyak 9,34 juta liter air. Dan untuk hujan buatan di Sumatera Selatan ini telah ditaburkan sebanyak 46,3 ton ke dalam awan-awan potensial. Saat ini jalur udara dinilai lebih efektif untuk memadamkan api dibanding dari jalur darat. Pemerintah daerah dan Provinsi Sumatera Selatan selalu berdalih pemadaman terhadap kebakaran lahan gambut sulit mencari air karena musim kemarau panjang. Sejauh ini kebakaran lahan gambut yang paling banyak terdapat di 2 wilayah, di Kabupaten Ogan Ilir dan juga Kabupaten Ogan Komering Ilir. Elvita. Ya, Yarnes Foni dari Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelumnya sudah ada juga Risti Ayu. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.